Inalahipue ini adalah hutan rimba yang lebat. Dan itu mereka yakin bahwa di situ ada makhluk halus yang disebut dengan Onitu Wonua, hantu Wonua. Kemudian di situ ada sumber mata air, ya, yang disebut dengan mata bondu, yang tidak boleh diganggu. Jadi orang dulu sudah memperkirakan bahwa kalau ini hutan ditebang, hutan diganggu, maka sumber kehidupan kita satunya adalah air, itu akan terganggu, akan hilang. Kalau air bersih di sini, alhamdulillah memang rata-rata di sini ada mata air. Jadi apa yang teknik dokter bilang harus masak air baru bisa minum, kalau di sini enggak, bisa kita ambil langsung. Asal itu kita, artinya bisa kita lihat itu airnya apakah enggak keruh. Nah, tapi kalau seperti di kali itu memang gatal kalau kita mau minum. Tapi kalau ya dari mata-mata air ini bagus. Sekalipun itu jaraknya antara ambil air dengan rumah itu jauh, ada sekitar 500-an meter. Tapi itu kita harus kejar ke situ, karena itu yang terbaik untuk air minum, air bersih. Pagi, sore itu kita pergi ambil air. Bagaimanakah air itu kalau sudah dipakai ya habis. Jadi tidak ada waktu hentinya kita ambil air. Seperti saya tadi ini waktu musim hujan tadi, waktu hujan sudah 2 kali saya pergi ambil air pakai jaket. Sebenarnya di sini bisa kita gali sumur, tetapi karena di dalam tanah di sekitar perumahan ini longsor yang pada akhirnya kita tidak bisa buat itu. Kemungkinan rencana ke depan ini untuk air bersih itu kita harus menggunakan pipa. Kita harus ambil air kita harus ambil dari mata air itu menggunakan pipa sampai di tempat di rumah. Sejak kita mengkonsumsi air ini tidak ada hambatannya, kecuali misalnya kalau dari penyakit lain seperti demam, itu memang saya pikir bukan dari air. Sakit kepala itu karena apakah dia pengaruh berjemur atau bagaimana. Tetapi kalau dari air ini saya pikir tidak ada hambatannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh orang Murnene yang berada di Tobu atau kampung Hukaya Laaya adalah kemampuan mereka memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan, yang dalam ini yang disebut dengan etnobotani. Salah satunya untuk memberikan tantangan, hukum tantangan jawaban, ada tantangan, ada jawaban. Salah satu contohnya adalah apabila ada orang sakit, maka orang Murnene melakukan ritual pengobatan, ya, dengan yang disebut dengan doa, mantra. Mahinto mau wain to kuro komi wain to. Mengkonai di. Mahinto maka kuro komi wain. Ada juga dengan memanfaatkan tumbuhan ramuan-ramuan kemudian dicampur dengan air atau diperas kemudian diminum. Dan itu khasiatnya alhamdulillah bisa menyembuhkan. Dari nenek moyang kami hampir seluruh Murnene ini mengenal obatan dari turun-temurun nenek moyang kami. Sampai sekarang ini kami tidak pernah mau lepas ini. Karena di sini kami mau ke rumah sakit sangat jauh. Jadi ya kita harus gunakan ini. Artinya kami gunakan ini obat-obatan obatan kami dari nenek moyang kami. Ya, bisa mesra. Sebetulnya kalau kita berbicara untuk bilang harapan orang Murnene untuk pendidikan saat ini memang belum cukup. Yang sekolah sekarang yang kami rintis itu kami dirikan sejak tahun 2000, itu hanya berdasarkan keinginan dari kami untuk menjawab tantangan dari pihak pemerintah. Karena selama keberadaan kami di sini, pemerintah itu menuduh kami bahwa di Hukaya itu ada pembodohan generasi. Makanya itu kami berupaya untuk merubah itu tatanan itu. Ucapan-ucapan pemerintah yang semacam itu untuk istilahnya dikategorikan membodohi generasi itu kami upaya untuk menantangnya.
Jangan dah tahu hari peperangan. Berawat toh, terima kasih. Buah. Dan bukoe berarti harus tahu asal pengas buah. Sekalipun itu misalnya hari ini teknik pendidikan yang kami terapkan di anak-anak kami ini belum cukup, tetapi artinya sudah ada kemiripan dengan apa yang pendidikan yang di luar. Karena sampai hari ini bahkan sudah ada yang tamat di sekolah kami dan kembali mengajar di sini. Nah, itu sekalipun memang kapasitasnya tidak memenuhi syarat apa yang seperti guru hari ini mempunyai sertifikat apa segala macam, tetapi namanya kami itu berbakti untuk mengajarkan anak-anak kami bagaimana bisa memiliki pendidikan seperti orang-orang di luar. Bahasan tuh. Nah, sementara kita lihat tabur nenek asli. Dengan itu kan ilham. Kita ini kan yang ada di sini mengintip yang ada di kabupaten misalnya. Buku-bukunya itu selalu kita tiru. Mereka lakukan untuk mengajarkan apa-apa di sana juga di sini kita lakukan. Hanya saja itu fasilitas memang kurang. Seperti bangku, alat-alat tulis memang kurang itu. Jadi dia kita suarco yang murah. Olahraga banyak macamnya, nanya macanan. Nah, olahraga membuat badan sehat, no Pak? Olahraga membuat badan sehat. Iya. Kalau masalah penerangan di sini masih sangat terbatas. Kami menggunakan minyak tanah saja untuk lampu pelita-pelita. Memang kami sudah ada beberapa orang yang sudah bisa mampu untuk beli genset, itu pun juga tidak bisa nyala seterusnya. Malam misalnya nyala enggak. Nah, karena bahan bakar sini seperti bensin itu jauh. Mana lagi mahal, jauh lagi untuk ambilnya. Makanya memang serba keterbatasan kalau hanya semampunya orang memakai lampu pelita saja. Ya kita dia ayo pro lopoi. Udah melopoi ini ya mekaruo mian. Hah? Nah, terus di masalah apa nih? Kalian berlari telan. Iya. Saat ini sebetulnya yang termasuk mengganjal kami itu dengan adanya Taman Nasional ini sebagai kawasan konservasi. Mereka mengklaim bahwa hutan adat ini adalah bagian dari konservasi. Sampai hari ini kami secara de facto saja, artinya pengakuan secara undang-undang memang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 UU-PA itu mengakui kami masyarakat adat, dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pertanahan itu mengakui kami tentang hak-hak masyarakat adat. Kami berhak mengelola, berhak mengawasi, berhak memungut hasil hutannya. Kami berbicara soal tanah. Ketika kita bicara tanah, maka dari leluhur kami sudah mengakui kita sebelum merdeka, malah ini sudah tanah kami ini. Jadi itu yang membuat kami pertentangan sebenarnya. Di zaman Orde Baru itu menetapkan ini tanpa kompromi dengan kami. Kenapa kita tidak rubah paradigmanya? Kalau kita bertanya, sejak kapan daerah itu dijadikan sebagai taman konservasi, taman nasional? Itu kan belakangan. Secara historis, sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu kan, mereka sudah bermukim beberapa generasi keturunannya. Nah, kemudian dengan alasan bahwa itu sebagai akan merusak hutan mereka, dari kearifan lokal yang mereka miliki sebenarnya tidak mengancam daripada keselamatan kemudian pemeliharaan terhadap hutan itu. Malah sebenarnya masyarakat adat ini mereka menjaga hutan dengan kearifannya, menjaga hutan dengan caranya. Kalau kita berbicara tentang bukti-bukti evidensi bahwa mereka lebih tua, yang pertama mereka memiliki
kuburan, kemudian hutan yang terpelihara, ya, hanya karena kebijakan mereka diusir dari kampungnya, hanya karena kebijakan yang tidak melindungi daripada hak rakyatnya, mereka terusir dari daerahnya. Jadi daerah Mornene ini merupakan daerah laboratorium bagi dunia sebenarnya, bagi Indonesia, bagi Sulawesi Tenggara. Mereka ini perlu dilindungi, diakui tentang eksistensi mereka, bahwa mereka berhak hidup layak di tengah kepungan modernitas